Silakan Dokter Anggara, screen saya serahkan. Baik, terima kasih pada Dokter Ade dan kepada panitia modul tanggap COVID ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anggara, terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Dokter Ade. Berikutnya saya pagi ini akan membawakan materi mengenai, sebenarnya diberikan materi tentang tata laksana jalan nafas dan oksigen terapi, tapi saya saat ini akan fokus lebih ke oksigen terapi, karena nanti mungkin lebih banyak untuk dokter umum melakukan pemberian oksigen terapi pada pasien-pasien ini. Kita mulai ya, untuk pertama oksigen terapi. Jadi untuk pada pasien-pasien COVID-19. Jadi ini yang akan kita bahas pagi ini tentang COVID-nya, terus ada mengenai konservatif oksigen terapi device, ada advanced oksigen terapi device, dan ada untuk algoritmanya. Baik, untuk COVID-19 yang seperti kita sudah ketahui, dia disebabkan oleh virus, yaitu SARS-CoV-2, dan penyebarannya mengenai saat ini disepakati mengenai droplet dan dengan direct contact dengan pasien atau dengan permukaan yang sudah terpapar dengan droplet dari pasien tersebut. Terus untuk pengobatannya saat ini hanya pengobatan sportif ya, dan beberapa masih dalam tahap uji coba dan sekarang lagi sedang dikembangkan untuk vaksinnya. Sepanjang yang kita tahu saat ini pasien-pasien COVID itu sebagian besar asimptomatik, jadi sebanyak 80% itu pasiennya asimptomatik. Sedangkan 15%-nya itu menderita gejalanya ringan hingga sedang, dan sisanya 5% itu membutuhkan perawatan yang intensif. Nah, dari 25% pasien yang dirawat di rumah sakit, itu 25%-nya itu membutuhkan perawatan ICU selanjutnya. Gitu. Jadi, dan dalam beberapa pasien ini yang mengalami gejala mulai dari ringan sampai yang membutuhkan ICU itu membutuhkan terapi oksigen. Kapan kita memberikan terapi oksigen? Jadi secara umum, baik itu pasien dengan COVID atau pasien dengan penyakit pernafasan lainnya, kapan kita memberikan oksigen? Yaitu saat misalnya ada respiratory distress atau distress pernafasan yang ditandai dengan laju nafasnya itu lebih dari 30 kali per menit. Terus ada juga hipoksemia yang bisa kita lihat dari pemeriksaan analisis gas darah, yaitu PaO2-nya apabila kurang dari 60 atau dari saturasi oksigennya. Kesepakatannya itu ada yang bilang 90%, ada yang bilang kurang dari 92%. Jadi sebenarnya range-nya antar sekitar segitu yang disebut hipoksemia. Atau pasiennya dengan gejala shock atau hipoperfusion. Jadi ada gangguan dari perfusi pasien tersebut. Nah, itu kondisi-kondisi yang memerlukan oksigen terapi. Nah, pemberian oksigen terapi ini bisa kita lakukan dengan berbagai alat. Yang pertama ada namanya conventional oxygen therapy devices. Ada beberapa alat yang biasa kita gunakan. Pertama mungkin yang sering adalah nasal kanul, ada simple mask, terus ada yang simple mask dengan reservoir bag. Nah, ini bisa dengan non-rebreather atau rebreather mask. Ada juga dengan venturi mask. Nah, kalau venturi mask ini dia ada semacam alat penyambungnya atau koneksinya itu yang bisa mengatur fraksi oksigennya secara tepat ya. Jadi dengan pilihannya ada beberapa pilihan, kita bisa menentukan berapa fraksi yang mau kita kasih, terus kita tentukan juga dengan flow-nya atau aliran udaranya. Nah, masing-masing alat ini bisa memberikan fraksi oksigen yang tergantung dari flow yang kita berikan. Nah, seperti dilihat pada tabel ya, nasal kanul itu bisa kita berikan dengan flow dari 1 sampai 6 liter. Dengan fraksi oksigen yang bisa kita kasih dari 21% hingga 44%. Nah, apabila lebih dari 6 liter itu dikatakan kurang efektif dan kurang baik bila kita memberikan nasal kanul. Jadi kalau misal pasiennya dengan 6 liter masih terlihat seperti sesak, terus kita mau menambahkan aliran oksigennya, kita harus ganti alatnya ke simple mask. Ya, nah kalau simple mask dia bisa dengan 6 sampai 10 liter, vaksinnya kita bisa ngasih 35 sampai 60%. Kalau simple mask yang dengan reservoir, terutama dengan yang non rebreathing mask itu, kita bisa ngasih flow-nya sampai 15 liter dengan fraksi oksigennya bisa mencapai mendekati 100%. Kalau untuk venturi mask yang tadi saya sampaikan, flow-nya bisa sampai 4 sampai 12 liter dan fraksinya bisa kita atur tergantung dari konektor yang kita gunakan. Berikutnya ada advanced oxygen therapy device. Jadi kalau yang tadi yang konservatif itu dia kita hanya dapat memberikan aliran udaranya itu low flow. Jadi kurang dari 15 liter per menit ya. Gitu. Seperti yang tadi kembali lagi. Jadi dia paling maksimal kita memberikan aliran oksigennya 15 liter per menit. Nah, kalau yang advance, kita bisa memberikan high flow. Ya, bahkan bisa sampai kalau dengan high flow nasal kanul ini bisa sampai 70 liter per menit. Ya. Jadi ada beberapa alat yang bisa kita pakai. Ada high flow nasal kanul,
Dia bentuknya seperti nasal kanul, tapi menyambung ke alat, dan di sini alatnya bisa kita setting. Terus ada non-invasive ventilation, dia menggunakan sungkup oksigen, sambung ke selang. Di sini kita bisa atur beberapa setting yang bisa untuk memberikan oksigen. Lalu ada juga invasive mechanical ventilation. Nah, kalau invasive ini yang kita tahu ya ada menggunakan ventilator yang disambung ke ETT, ya. Berikutnya penjelasan mengenai high flow nasal cannula. Jadi penggunaan high flow nasal cannula ini dapat mengurangi kebutuhan kita untuk melakukan invasive mechanical ventilation atau melakukan intubasi. Kapan kita bisa pakai high flow nasal cannula ini? Pada pasien-pasien yang memiliki gejala sedang hingga berat. Terus ada tachypnea yang tadi respiratory rate-nya sampai lebih dari 30 kali. Terus ada penggunaan otot bantuan nafas, ya, jadi terlihat ada work of breathing-nya bertambah. Atau kalau misalnya lihat dari hasil lab, dari analisis gas darahnya, kita bisa lihat misalnya pH-nya kurang dari 7,35 atau terjadi peningkatan PaCO2 lebih dari 45 atau rasio dari PaO2 atau FeO2-nya kurang dari 300. Nah, ini bisa kita menggunakan high flow nasal cannula. Atau kalau dari saturasi, apabila terjadi desaturasi, yaitu saturasi kurang dari 92%, walaupun sudah dengan FeO2 yang tadi dengan alat-alat konservatif, itu kita bisa mempertimbangkan untuk penggunaan high flow nasal cannula. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi dengan high flow, kita bisa memberikan aliran oksigen itu sampai 60 atau 70 liter per menit. Tapi kekurangannya, high flow nasal cannula ini, dia suatu alat yang menimbulkan aerosol, jadi aerosol generated. Jadi kalau pada penggunaan pasien suspek COVID atau dengan COVID, ya ada risiko menimbulkan aerosol. Tapi kalau mau kita pakai, alternatifnya kita bisa menggunakan ini di ruangan yang bertekanan negatif atau ruangan yang sendirian, terisolasi dari pasien-pasien lain. Selain itu, dengan penggunaan lower flow atau flow yang lebih kecil, itu bisa meminimalisir timbulnya aerosol. Jadi biasanya kita mulai dari 20 atau 30 liter per menit, nanti kita titrasi naik sesuai kebutuhan pasien. Selain flow yang kita atur, kita mengatur juga fraksi oksigen. Fraksi oksigen ini kita atur biasanya kalau pada pasien itu mulai dari yang tertinggi hingga ke rendah, dengan target saturasi yang ingin kita capai adalah lebih dari 92%. Jadi bisa dilihat di sini alatnya, jadi seperti ini alatnya seperti nasal cannula, disambungkan ke selang, ini alatnya ini ada humidifier-nya, jadi bisa dihangatkan aliran oksigennya. Terus di sini adalah settingnya, kita mengatur flow meter di sini dan mengatur fraksi oksigennya di sini, ada knob-nya, ya. Jadi bisa kita atur. Flow-nya bisa dari 20 hingga 70, kalau fraksi oksigennya bisa sampai 90 bahkan 100% gitu, ya. Nanti kalau misalnya pasiennya respon, kita bisa titrasi turun untuk fraksinya ataupun untuk flow-nya. Nah, untuk monitoringnya, jadi high flow nasal cannula ini tetap kita monitoring karena kadang-kadang pasiennya terjadi perburukan atau tidak respon baik dengan penggunaan high flow nasal cannula ini. Nah, untuk monitoringnya ada namanya ROX index. Cara menghitungnya itu saturasi dibagi fraksi, terus dibagi respiratory rate. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Jadi kalau misalnya didapatkan ROX index-nya ini lebih dari 4,88, berarti dia memiliki kemungkinan kecil untuk diintubasi. Jadi HFNC-nya atau high flow nasal cannula bisa kita teruskan untuk digunakan. Tapi kalau hasilnya antara 3,85 atau sampai 4,88, ini kita perlu monitoring ketat nih. Ada kemungkinan penggunaan pasiennya tidak respon baik dengan high flow nasal cannula. Jadi harus diulang penghitungan kita 1 sampai 2 jam ke depan. Kalau hasil ROX index-nya kurang dari 3,85, kemungkinan kegagalan high flow nasal cannula tinggi dan harus segera didiskusikan untuk kemungkinan pasiennya dilakukan intubasi atau dengan invasive ventilation mekanis gitu. Ya. Berikutnya, selain HFNC, ada lagi namanya non-invasive ventilation. Ini sebenarnya mirip dengan penggunaan ventilator pada pasien-pasien yang terintubasi, tapi bedanya kalau yang ini dia menggunakan sungkup. Jadi dia tidak dilakukan intubasi, tidak menggunakan ETT. Dia bisa ada saat ini ada tiga cara penggunaan non-invasive ventilation ini. Yang biasa paling sering adalah menggunakan sungkup seperti ini. Jadi dia dipakai sungkup oksigen, terus harus tertutup rapat. Jadi diikat lah, di strap ke mukanya, ke pasien, atau menggunakan seperti bentuk helm ini. Ya, ini seperti bentuk helm yang menutupi seluruh wajah, atau helm yang sampai menutupi seluruh kepala. Gitu, ya. Jadi ada 3 macam yang bisa digunakan untuk non-invasive ventilation. Nah, untuk hal-hal yang perlu kita atur pada non-invasive ventilation ini, pertama,
seperti hal pada ventilator, jadi kita bisa ngatur respiratory rate yang mau diberikan, pressure inspirasinya, mau berapa tekanannya, mau berapa kita mengasih inspirasinya, terus kita bisa atur PIP atau oxypep-nya, terus mengatur fraksi oksigennya, terus juga mengatur flow trigger-nya. Flow trigger ini adalah pemicu. Kalau misalnya pasiennya nafas, jadi si mesinnya akan mengantarkan oksigen. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita atur pada mesin non-invasive ventilation ini. Berikutnya adalah invasive mechanical ventilation. Ini mungkin yang sudah sering dilihat ya. Jadi ini ya ETT, dilakukan intubasi dulu pasiennya, dimasukkan ETT, terus disambung ke mesin ventilator ya, seperti ini. Ini ETT masuk ke dalam trakea, terus dari ETT sambung ke ventilator. Nah, untuk di ventilator ini diatur yang seperti pada non-invasif tadi, laju nafasnya diatur, pressure inspirasinya diatur, fraksi oksigennya diatur, PIP-nya diatur ya. Gitu. Ini biasanya kalau misalnya dengan device-device sebelum yang tadi saya sampaikan itu tidak respon atau kurang baik, malah terjadi perburukan, baru kemudian pasiennya dilakukan intubasi disambung ke mechanical ventilation dengan ventilator. Seperti itu. Indikasi secara umum penggunaan invasive mechanical ventilation itu yang pertama adalah adanya airway problem. Jadi di mana jalan nafasnya ini ada ancaman tersumbatnya jalan nafas, seperti misalnya pada pasien-pasien tumor, pasien-pasien dengan kelumpuhan pita suara, jadi pita suaranya tidak bisa membuka, atau pasien dengan infeksi, atau dengan laryngospasme, atau dengan udem. Jadi hal-hal ini itu bisa mengakibatkan ada obstruksi di jalan nafas. Nah, jadi kalau misalnya ada obstruksi jalan nafas, itu merupakan indikasi untuk dilakukan intubasi. Atau ada respiratory deficiencies, jadi ada gangguan dalam pernapasan. Misalnya pasien dengan kondisi yang secara umum kurang baik, misalnya pasien-pasien shock atau pasien-pasien dengan gangguan hipoperfusi. Nah, itu kalau misalnya perfusinya kurang bagus, dia kan butuh bantuan oksigenasi yang baik. Nah, ini bisa dilakukan intubasi. Atau terjadi hipoksemia atau hiperkardi yang ditandai dengan misalnya saturasinya kurang dari 88% atau 90% ya. Terus PaO2-nya kurang dari 60 atau PaCO2-nya lebih dari 60. Nah, ini salah satu indikasi untuk dilakukan intubasi. Atau dari RR-nya kurang dari 8 atau lebih dari 30, itu juga salah satu indikasi untuk dilakukan intubasi. Terus selain itu, misalnya pada pasien-pasien yang tidak sadar atau unconscious pasien, dia tidak mampu untuk mempertahankan jalan nafasnya. Jadi misalnya pasien dengan riwayat trauma kepala, jadi dia kesadarannya GCS-nya kurang dari 8, dia tidak bisa memproteksi jalan nafasnya, lidahnya jatuh ke belakang. Nah, ini mungkin perlu dilakukan intubasi. Atau pada pasien-pasien yang mau operasi dan dilakukan pembiusan umum, dan karena bius umum kan pasiennya berarti tidak sadar, nah itu juga perlu dilakukan intubasi untuk mempertahankan jalan nafasnya. Selain itu, indikasi lainnya misalnya ada gangguan di otot atau di sistem saraf pusatnya, atau ada gangguan metabolik, di mana kalau misalnya otot itu yang mungkin terganggu otot-otot pernafasannya, jadi dia tidak bisa bernafas dengan baik. Nah, itu juga kita bisa bantu dengan melakukan intubasi dan dilakukan invasive mechanical ventilation. Nah, oksigen terapi ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan kapan kita mulainya. Nah, apa yang kita kasih kepada pasien. Jadi beberapa sebenarnya tidak ada panduan khusus ya. Kita mulai pemberian oksigennya berapa liter per menit itu nggak ada algoritma khususnya, nggak ada. Jadi cuma dari beberapa kesepakatan aja dan beberapa literatur ini saya ambil. Jadi kalau pada dewasa bisa kita mulai dengan 5 liter per menit dengan nasal kanul kalau pada pasien yang dengan sesak nafas ya, dengan distres pernafasan. Atau kalau pasien yang kondisinya kritis, kita bisa mulai lebih alirannya lebih tinggi lagi, yaitu 10 sampai 15 liter dengan simple mask. Nanti kita evaluasi. Kalau misalnya responnya kurang baik atau terjadi perburukan, kita bisa eskalasi, kita naik ke misalnya kalau tadi simple mask, berikutnya kita bisa menggunakan non-rebreathe mask yang simple mask yang ada reservoirnya. Gitu. Jadi bisa kita naikkan. Kalau pada pasien anak, biasanya bisa kita mulai dari 1 sampai 2 liter per menit atau setengah liter per menit pada bayi ya. Gitu. Terus untuk yang kritis, pertimbangkan penggunaan nasopharyngeal catheter. Jadi kayak nasal prong gitu, kayak ada RT kecil gitu masuk ke hidung. Bisa kita berikan 1 sampai 2 liter per menit atau langsung dengan non-rebreathing mask sebanyak 10 sampai 15 liter per menit. Setelah kita mulai pemberikan terapi oksigen, kita harus selalu monitoring pasiennya gitu. Kita lihat responnya bagaimana, apakah pasiennya membaik, sama aja atau malah memburuk ya. Kita lihat secara klinis pasiennya bagaimana pernafasannya, apa sesaknya berkurang atau respiratory rate yang berkurang
harapannya seperti itu. Jadi sesaknya berkurang, respiratory rate-nya berkurang. Terus kita lihat juga saturasi oksigennya. Targetnya itu kalau pada pasien-pasien, terutama pasien dengan suspek COVID atau COVID, kita sebenarnya targetnya cukup 88-92% ya, tidak usah terlalu tinggi. Nah, untuk analisis gas darah, kita bisa lihat targetnya adalah PaO2-nya lebih dari 80 dengan PCO2-nya kurang dari 55. Ini target yang harus dicapai. Terus kalau misalnya setelah kita monitor tidak tampak ada perbaikan atau malah terjadi perburukan, kalau tadi kita baru memberikan konservatif oksigen terapi device, kita harus mempertimbangkan untuk pemberian advance oksigen terapi device. Ya. Jadi misalnya tadi kita udah kasih nasal kanul tidak membaik, terus kita kasih simple mask. Simple mask nggak baik, naik ke non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask tidak membaik juga, berarti kita harus naik ke advance oksigen terapi device. Ya, bisa tadi high flow nasal kanul atau non-invasive ventilation, atau bahkan bisa intubasi dengan invasive ventilation mekanik. Terus kapan sih kita harus pertimbangkan untuk dari non-invasif ke invasif? Ya sebenarnya pada pasien-pasien COVID ini belum ada guideline pasti yang menetapkan dengan saturasi segini atau dengan PO2 segini ini harus diintubasi. Jadi sebenarnya belum ada tuh kesepakatan yang semuanya sama gitu. Jadi beberapa center atau beberapa rumah sakit punya regulasinya masing-masing gitu. Jadi dan lebih selain dari PO2 atau dari saturasi, kita harus juga melihat secara klinis juga gitu. Jadi agak sulit kita menentukan guideline yang pasti. Misalnya saturasi gini harus diintubasi, itu memang tidak bisa karena banyak pertimbangan lainnya. Seperti misalnya klinisnya kita harus juga lihat. Jadi kalau ini salah satu guideline, salah satu jurnal yang saya temukan di rumah sakit di Wuhan di awal-awal terjadinya pandemi ini. Jadi kalau pasien tidak ada perbaikan dan adanya oksigenasi yang jelek ya, jadi misalnya respiratory rate lebih dari 30 atau rasio PaO2 FeO2 kurang dari 150 setelah pemberian high flow oksigen atau non invasive ventilation selama 2 jam, ini dipertimbangkan untuk dilakukan intubasi. Ya, jadi tadi kan misalnya pasiennya sudah dengan HFNC, high flow nasal kanul selama 2 jam tapi tidak ada perbaikan, lanjutkan dengan intubasi. Tapi dikatakan juga di jurnal ini ternyata lebih baik lebih awal diintubasi. Jadi pada SpO2 atau saturasinya kurang dari 93% atau dengan PO2 FO2 kurang dari 300 itu segera dilakukan intubasi. Tapi ini sekali lagi ini bukan patokan yang pasti, jadi benar-benar harus didiskusikan. Ini sebagai panduan aja, sebagai pertimbangan kalau misalnya nanti ada pasien-pasien yang membutuhkan terapi oksigen. Selain itu ada yang lainnya, ada algoritma lainnya, ini dari Society of Critical Care Medicine dan European Society of Intensive Care Medicine. Jadi misalnya ada pasien COVID-19 dengan hipoksia, terus kita nilai ada nggak indikasi untuk dilakukan intubasi. Kalau ada, segera lakukan. Dengan cara sebaiknya yang lakukan intubasi itu yang sudah expert. Terus menggunakan APD yang sesuai, yaitu kalau di sini mungkin menggunakan APD level 3. Terus yang melakukannya itu juga jangan terlalu banyak. Jadi dengan jumlah staf seminimal mungkin untuk melakukan intubasi. Terus untuk intubasinya disarankan menggunakan video laryngoskop jika ada ya, untuk mengurangi jarak antara yang pelaku intubasi dengan pasien. Jadi mengurangi risiko adanya kontamin atau tertularnya dari aerosol saat melakukan intubasi. Terus kalau misalnya belum ada indikasi yang melakukan intubasi, apakah pasiennya respon dengan pemberian oksigen? Kalau respon, tetap dilakukan monitor secara intensif, terus targetnya kalau bisa 92-96, terus tetap dengan memperhatikan kontrol infeksi ya. Gitu. Jadi maksudnya jangan penggunaan misalnya penggunaan selang oksigen asal kanulnya satu orang satu, jangan bergantian karena itu bisa malah saling menularkan gitu. Ya. Kalau misalnya dengan terapi oksigen tidak respon dengan baik, pertimbangkan penggunaan high flow nasal kanul. Kalau misal tidak respon dengan HFNC atau HFNC-nya tidak ada, berarti ya udah kalau kita lihat intubasi nggak, indikasi untuk intubasi. Kalau indikasi langsung intubasi. Tapi kalau belum ada indikasi untuk melakukan intubasi, coba dengan non-invasive positive pressure ventilation ya, dengan atau yang tadi saya sampaikan non-invasive ventilasi mekanik. Tetap harus dimonitor secara berkala. Terus tapi jangan sampai kita delay intubasi kalau misal terjadi perburukan.
panduan yang lain ada lagi, ini misalnya ada pasien dengan suspek atau ada COVID positif dengan saturasinya kurang dari 90, dikatakan coba bisa diberikan non-rebreathing mask ya, digabung dengan nasal kanul. Jadi misalnya awalnya bisa diberikan nasal kanul dulu dengan 5 atau 6 liter per menit, pasiennya menggunakan surgical mask, jadi mengurangi risiko penularan untuk ke tenaga kesehatannya. Kalau tidak respon dengan nasal kanul 5-6 liter per menit, naik ke Venturi mask kalau ada. Tapi kalau nggak ada, kita bisa menggunakan non-rebreathing mask, tapi tetap nasal kanulnya tetap diberikan, jadi kayak double gitu. Kalau misalnya saturasinya kurang dari 88%. Kalau tidak respon atau tidak diperburukan, pertimbangkan high flow nasal kanul sama non-invasive positive pressure ventilation. Ya, yang seperti saya tadi sudah jelaskan, targetnya saturasinya lebih dari 88%. Terus kalau selama misalnya kita sambil monitoring, kita juga bisa disarankan pasien untuk lakukan prone atau tengkurap. Jadi pasiennya coba di tengkurap menghadap ke bawah gitu, karena dikatakan dengan proning itu atau dengan tengkurap bisa melakukan alveolar recruiting. Jadi alveolarnya itu terbuka. Jadi semakin banyak alveolar yang terbuka, oksigenasinya semakin bagus. Jadi ini dikatakan bisa istilahnya buys time. Jadi kalau misalnya kita masih mempertimbangkan untuk intubasi atau alat yang perlu persiapkan, kita bisa sebenarnya di prone dulu posisi pasiennya supaya mungkin dengan alveolar terbuka oksigenasinya bisa lebih bagus, jadi tidak perlu sampai harus lakukan intubasi. Harapannya seperti itu. Terus tapi kalau tidak respon juga, ya akhirnya tetap perlu diintubasi. Intubasinya kita biasanya di awal setting fraksi oksigennya 100% dulu dengan tidal volumenya 6-8 cc per kilo, PIP-nya 5-10 dengan target SpO2-nya lebih dari 80%. Terus untuk post intubasi medikasinya atau pemberian sedasi kita bisa berikan opioid, terus mungkin bisa memberikan sedasi selama sampai 24 jam supaya pasiennya bisa menerima oksigenasi dengan baik dan mengikuti setting ventilator dulu. Ini ada lagi, kalau ini dari critical care, jadi kurang lebih sama, jadi awalnya dengan nasal kanul, kalau tidak respon naik dengan ke high flow. Sebenarnya sih harusnya kalau nggak nasal kanul naik dulu ke simple mask, terus ke non-rebreathing, atau langsung ke high flow nasal kanul, atau ke CPAP atau non-invasive ventilasi mekanik ya. Terus bisa juga ditambahkan dengan pronasi tadi ya, posisi prone. Tapi kalau tidak respon, baru lakukan invasive mechanical ventilation. Terus pada pasien-pasien terintubasi, kalau misalnya terjadi perburukan juga perlu dipertimbangkan untuk melakukan posisi prone juga, karena yang tadi dikatakan bisa membuka alveolar gitu. Jadi bisa oksigenasi bisa lebih bagus. Kalau kurang baik juga, pertimbangkan namanya ECMO, extracorporeal oxygenation ya. Jadi semacam alat pengganti paru-paru sementara. Ini ada rekomendasi dari COVID-19 Treatment Guidelines Panel yang dikeluarkan oleh National Institute of Health. Ada beberapa rekomendasinya. Rekomendasi pertama itu kalau pasien-pasien yang menerima terapi oksigen itu harus dimonitoring ketat ya. Dan kalau misalnya membutuhkan intubasi harus dilakukan orang yang sudah expert. Pada pasien dewasa dengan COVID yang dengan adanya hipoksemia, direkomendasikan penggunaan high flow nasal kanul dibandingkan dengan non-invasive positive pressure ventilation. Jadi HFNC jika lebih direkomendasikan dibandingkan non-invasive. Terus kalau misalnya belum ada indikasi untuk dilakukannya intubasi endotrakeal, penggunaan HFNC atau non-invasive ventilation mekanik itu harus dimonitor secara ketat, ya. Sampai kalau misalnya memang terjadi perburukan, baru diintubasi. Tapi pokoknya intinya jangan sampai kita mendelay atau menunda kalau misalnya pasiennya memang sudah indikasi untuk diintubasi. Terus kalau pasien dengan persisten hipoksemia, walaupun sudah diberikan suplementasi oksigen dan belum ada indikasi untuk dilakukan intubasi, jadi bisa dilakukan tadi prone dulu atau prone positioning atau tengkurap untuk memperbaiki oksigenasi. Terus tapi prone ini jangan sampai mendelay untuk dilakukan intubasi. Intinya sih kalau misalnya pasiennya sudah indikasi intubasi ya udah langsung aja intubasi, jangan menunggu sampai pasiennya tambah buruk ya. Jadi
mungkin bisa ngikutin guideline-guideline yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, ini kesimpulannya. Jadi kalau ada tanda respiratory distress, segera berikan oksigen terapi. Bisa dimulai dari 5 liter per menit untuk pasien dewasa atau 1-2 liter per menit untuk pasien anak. Dan harus dititrasi sesuai dengan kondisi pasien. Selalu dimonitor saturasi dan analisis gas darah untuk mengevaluasi pemberian terapi oksigen yang kita berikan. Terus titrasi pemberian oksigen kita, maksudnya kalau misalnya nasal nggak efektif, naik ke simple mask dan seterusnya sampai target saturasinya tercapai. Penggunaan oksigen yang tepat itu dapat mengoptimalisasi kualitas perawatan dan juga dapat menyelamatkan nyawa. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dalam memberikan materi ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut pada sesi diskusi. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Andi Ade.